Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Minggu lalu atau video saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang meskipun Tuhan Yesus selama pelayanannya di bumi 3,5 tahun, itu tidak pernah minta disembah oleh manusia. Tapi faktanya berbagai pihak menyembahnya. Dan itu berlangsung selamanya. Makin hari makin bertambah. Dari ketika dia masih di bumi, bahkan ketika dia naik ke surga, penyembahnya bertambah-tambah. Dari manusia-manusia yang percaya kepadanya, termasuk saya. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, murid Yesus, orang Kristen, itu adalah para penyembah, ya. Dan itu akan berlangsung penyembahan itu selama-lamanya, bahkan sampai di surga pun. Kami semuanya yang menjadi pengikutnya, yang percaya kepadanya, itu menyembah dia, beribadah kepadanya, memuliakan namanya, memujinya selama-lamanya. Dan video saya kali ini melengkapi fakta-fakta yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu itu, atau video saya yang sebelumnya ini, ya. Karena ternyata para penyembah Yesus itu bukan hanya manusia, bukan hanya orang-orang yang percaya kepadanya, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya makhluk yang dari bumi, termasuk saya dan semua orang Kristen di sepanjang segala zaman, ya, sampai selama-lamanya. Tetapi makhluk surgawi pun atau para malaikat, mereka juga menyembah Yesus Kristus. Makanya judul video saya kali ini saya beri judul para malaikat pun menyembah Yesus Kristus, ya. Mari kita melihat dasar biblikalnya atau ayat-ayat Alkitab yang mengajarkannya, ya. Kita buka langsung saja Ibrani pasal 1 ayat 6. Begini bunyinya, dan ketika ia ini Allah Bapa, saudara, membawa pula anaknya. Jadi ia atau Bapa membawa anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang sulung ke dunia, mengutus Yesus Kristus ke dunia, ya. Ia Allah Bapa itu berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani pasal 1 ayat 6. Ini ketetapan dari Allah Bapa sendiri. Ketika dia di bumi, Tuhan Yesus, pelayanannya 3,5 tahun itu, dia tidak pernah minta disembah. Tapi ternyata Allah Bapa itu mengharuskan, mewajibkan para malaikatnya itu menyembah dia, atau anak Allah, atau Yesus Kristus. Karena itu ketetapan dari Allah Bapa yang mewajibkan para malaikat untuk menyembah dia, itu pasti dilakukan, dilaksanakan, ditaati oleh para malaikatnya. Jadi para malaikat pun harus menyembah Yesus. Bapa yang menetapkannya, Bapa yang mewajibkannya. Namanya kewajiban, itu harus dijalankan. Kalau tidak, ada sanksinya, ada punishmentnya, ada risikonya yang akan dihadapi oleh orang yang atau malaikat yang tidak mau menyembah Tuhan Yesus, ya. Sebaliknya, kalau mereka menyembahnya, itu pasti ada apresiasi, ada reward, ada upah, ada penghargaan, ya, ada keuntungan
demi kebaikan mereka sendiri. Jadi para malaikat pun ternyata menyembah Dia, Yesus Kristus. Bukan hanya para manusia yang percaya kepadanya di muka bumi ini. Ya, seterusnya dari dulu, dari 2000 tahun yang lampau sampai selamanya di surga, dan nanti bersama-sama malaikat manusia yang percaya kepadanya, bersama para malaikat pun bersama-sama menyembah Yesus Kristus. Ya. Tetapi mungkin timbul pertanyaan, saudara, apa alasannya kok Allah Bapa itu menetapkannya atau mewajibkannya atau mengharuskan atau mengharuskan malaikat harus menyembahnya? Ya, alasannya tidak lain dan tidak bukan karena Yesus Kristus itu atau anak Allah itu, ya, itu jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Lebih tinggi apanya? Lebih tinggi, jauh lebih tinggi dalam segala hal. Dia lebih tinggi levelnya, lebih tinggi statusnya, lebih tinggi kedudukannya. Yesus lebih tinggi otoritasnya dalam segala hal. Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih tinggi dari para malaikatnya. Karena itu maka Allah Bapa mewajibkannya harus menyembah. Itu wajar, itu harus, itu layak. Yang lebih tinggi harus disembah oleh yang lebih rendah. Yesus yang lebih tinggi harus disembah oleh para malaikat. Malaikat yang lebih rendah harus menyembah Dia yang lebih tinggi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Gampangannya kalau melihat betapa Yesus itu lebih tinggi dari para malaikat, itu bisa kita lihat. Nanti Anda baca sendiri di rumah. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14. Itu ada 10 ayat, saudara. Ya, 10 ayat itu menerangkan dengan berbagai alasan, berbagai fakta bahwa Yesus itu kedudukannya dalam segala hal lebih berkuasa ketimbang para malaikat. Ya, Yesus jauh lebih berkuasa ketimbang para malaikat karena Dia lebih tinggi daripada para malaikat. Ini contohnya. Saya memberikan beberapa contoh betapa Yesus itu sangat berkuasa atas malaikat. Sebaliknya malaikat tidak punya kuasa apa-apa atas Tuhan Yesus, saudara. Ya, yang pertama, bukti pertama bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang di atas malaikat, ya, punya kuasa yang lebih tinggi ketimbang malaikat, yaitu karena Yesus Kristus itu berkuasa untuk mengutus para malaikatnya. Jadi malaikat itu diutus oleh Tuhan Yesus. Mengapa mengutus? Karena mampu atau berkuasa mengutus, maka Dia mengutus malaikatnya. Mari kita lihat untuk lebih jelas yang Wahyu pasal 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus, ya, aku Yesus jelas telah mengutus malaikatku, ya, untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Maksudnya kepadamu, kepada Yohanes, Rasul Yohanes, saudara. Ya, Tuhan Yesus ketika memberi pewahyuan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Dia mengutus malaikatnya untuk memberi kesaksian kepadamu. Tapi kesaksian ini bukan semata-mata untuk Rasul Yohanes, tapi bagi jemaat-jemaat. Ya, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu pasal 22 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus berkuasa, amat berkuasa atas malaikat. Makanya Dia mampu atau berkuasa atau bisa mengutusnya untuk suatu keperluan yang pasti mulia. Semua keperluan Tuhan Yesus, semua hal yang dilakukan Tuhan Yesus, semua rencana
itu pasti untuk kebaikan semuanya, ya. Nah, untuk itu semuanya mereka melibatkan malaikatnya, diutusnya, ya. Kemudian bukti yang kedua bahwa Yesus Kristus adalah lebih berkuasa daripada malaikat, yaitu Yesus Kristus itu bukan saja berkuasa mengutus malaikat untuk suatu misi tertentu, tapi juga berkuasa untuk memerintahkan malaikat, mengerahkan malaikat, memobilisasi malaikat, ya. Memanggil malaikat semuanya keluar untuk suatu proyek besar, untuk suatu karya besar, yaitu di akhir zaman, ya. Kita lihat Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat 30 dan 31. Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu, di akhir zaman, ketika dia datang ke bumi, akan tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia di langit. Anak manusia adalah dirinya sendiri, saudara. Ini sebutan yang paling sering ia kenakan terhadap diri sendiri, ya. Akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu, melihat Yesus yang datang, ya. Melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Jadi tampak ketika turun dari surga pada akhir zaman, anak manusia itu akan datang mengerahkan semua malaikatnya. Mari kita lihat ayat lanjutannya. Dia datang dengan segala kemuliaan, datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Berkuasa menyuruh, berkuasa mengutus, ya. Menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan, malaikat itu, ya, yang disuruh itu, yang dikerahkan itu, ya, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi para malaikat dikerahkan untuk mengumpulkan orang-orang pilihan Tuhan, ya, manusia-manusia pilihan, ya, pasti yang percaya kepadanya, termasuk saya. Jadi saya berbahagia sekali. Nanti malaikat mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yesus Kristus berkuasa mengerahkan malaikat, ya. Yang tadi, bukti pertama tadi mengutus. Saya akan memberikan 3 bukti saja demi ringkasnya waktu, ya. Yang kedua, bisa mengerahkan, memerintahkan, memberi komando untuk keluar, ya, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Bukti yang ketiga, Yesus Kristus itu bukan saja berkuasa untuk mengutus dan memerintahkan malaikatnya keluar untuk maksud tertentu, untuk karya tertentu, ya, tetapi Yesus Kristus berkuasa juga untuk menghukum malaikat yang berdosa. Malaikat yang berdosa itu iblis, setan-setan, roh-roh jahat dan segala pengikutnya itu nanti akan dihukum Tuhan Yesus. Dan mereka itu sesungguhnya pada awalnya mereka adalah malaikat Tuhan, ya. Tapi malaikat yang berdosa, malaikat yang memberontak, malaikat yang melawan Tuhan, akhirnya diusir keluar dari surga, saudara. Jadi dalam kitab Wahyu pasal 20 Anda bisa baca, iblis dihukum. Kemudian di situ ada jelaskan penghakiman yang terakhir, ya. Iblis dihukum. Penghukumnya siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia berkuasa untuk itu. Mari kita lihat pengakuan dari setan-setan sendiri, ya. Ini ketika dia masih di bumi. Lukas pasal 8. Lukas pasal 8, ya, ketika Tuhan Yesus masih di bumi, ya. Ketika itu Tuhan Yesus
sedang mengusir orang Gerasa yang kerasukan ribuan setan, saudara. Ya, dia mengusir orang yang merasuki setan-setan yang merasuki orang Gerasa itu. Ya, kita lihat Lukas pasal 8 ayat 28 dan 31. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ya. Maaf saudara, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu." Setan-setan itu, ya, ribuan setan itu memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi setan sudah merasa bahwa pada saatnya dia akan disiksa oleh Tuhan Yesus, karena satu-satunya yang berkuasa menyiksa itu hanya Tuhan Yesus, saudara. Yang lainnya tidak, ya, malaikat pun yang lainnya tidak, saudara. Tapi yang menyiksa iblis itu adalah dan setan-setan pengikutnya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya dia memohon, "Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ya, maksudnya menyiksa jangan sekarang gitu loh, ya, sebelum waktunya, karena nanti pasti pada akhirnya mereka akan disiksa, dihukum Tuhan Yesus, ya, ketika datang sebagai hakim, ya. Tapi waktu itu ketika masih di bumi Tuhan Yesus, mereka minta jangan siksa sekarang, maksudnya. Mereka mau diusir keluar dari merasuki orang yang dirasuki orang Gerasa itu, ya. Tetapi jangan disiksa sekarang. Kemudian mari kita lihat ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka ke jurang maut. Ke jurang maut, tempat di mana iblis dan pengikutnya, malaikat-malaikat yang berdosa itu, malaikat yang memberontak itu, iblis dan para pengikutnya, setan-setan, roh-roh jahat itu, yang memerintahkan untuk dihukum selamanya itu Tuhan Yesus di jurang maut. Mereka mau diusir karena tidak berdaya menghadapi Tuhan Yesus, saudara. Mau diusir keluar dari orang yang dirasukinya, tapi jangan disiksa sekarang. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka ke jurang maut. Jurang maut itu nanti pada akhir zaman, ya. Setan-setan sudah ketakutan, dikiranya akan disiksa sekarang, dihukum sekarang, ya. Makanya dia 2 kali memohon pada Tuhan Yesus supaya tidak siksa. Ya baiklah, kami keluar saja. Dan memang betul Tuhan Yesus mengusir mereka keluar dan mengizinkan mereka untuk masuk pada ribuan babi-babi di lembah Gerasa itu, saudara. Artinya apa? Artinya malaikat-malaikat yang berdosa, malaikat-malaikat yang memberontak pada Allah, yang dikomandani oleh iblis, para pengikutnya, setan-setan, para roh jahat itu, akan dihukum pada waktunya oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus Kristus lebih tinggi, lebih berkuasa dari para malaikat, apalagi dari iblis yang nyata-nyata sudah melawan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Jadi para malaikat itu harus menyembah Dia, karena Tuhan Yesus lebih tinggi, lebih berkuasa, berkuasa mengutus, berkuasa memerintahkan, mengerahkan, memberikan tugas apa saja dikehendaki Tuhan Yesus, dan juga berkuasa untuk menghukum malaikat-malaikat yang berdosa, yaitu iblis dan semua pengikutnya pada waktunya, ya. Tetapi ada satu alasan yang jauh lebih penting lagi dibanding hal-hal itu, saudara. Apa alasannya? Malaikat harus menyembah Yesus karena alasan yang terpenting
bahwa Yesus Kristus adalah pencipta para malaikat. Yesus Kristus itu ternyata adalah pencipta para malaikat. Pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, pencipta semua ciptaan yang ada, termasuk malaikat. Ya. Kolose pasal 1 ayat 16. Ya, Kolose itu pasal 1 ayat 15 sampai 23 itu 9 ayat itu judulnya keutamaan Kristus. Jadi berbicara tentang keunggulan, keutamaan Kristus, ya. Tapi mari kita lihat ayat khusus ayat 16 saja. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristus Yesus itu telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Yesus atau di dalam Dia, ya. Yang diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Saudara, di surga adalah para malaikat, itu ciptaan Tuhan Yesus. Di bumi manusia dan semua benda-benda yang ada di muka bumi ini, semua ciptaan Tuhan yang menciptakan Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, ya, dan untuk Dia, untuk Yesus Kristus Sang Pencipta semesta, ya. Oleh karena itu maka sudah selayaknya atau seharusnya si ciptaan menyembah Sang Penciptanya yaitu Yesus Kristus. Manusia itu yang percaya kepadanya. Karena yang tidak percaya pasti balelo bandel, bisa menghina, menghujat, ya. Yang percaya kepadanya harus menyembahnya, karena Dia adalah pencipta kita, ya. Orang-orang Kristen itu penyembah Yesus, tapi bukan hanya orang Kristen, tapi juga para malaikat, karena malaikat pun itu diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ciptaan harus menyembah Sang Penciptanya. Malaikat, manusia, dimanapun semestinya seharusnya menghormati, takluk, tunduk, hormat, memuji, memuliakan, menyembah Yesus Kristus selama-lamanya. Dan penyembahan malaikat di surga itu nanti akan tambah ramai lagi kalau manusia-manusia sudah dibawa Tuhan Yesus, manusia yang percaya kepadanya ke surga, tambah ramai pemuji-pemuji Tuhan Yesus di surga. Terpujilah namanya Yesus Kristus, Sang Pencipta segalanya, manusia, bumi, langit dan isinya, termasuk malaikat. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan kepada saudara. Dan sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk mengklik tombol like, subscribe dan share. Silakan juga Anda berkomentar supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini, maaf suara saya serak ini agak flu, saudara, supaya kanal Bambang Suwarno Ministry akan semakin banyak menjadi berkat bagi yang lainnya. Sekian, terima kasih perhatian saudara. Tuhan Yesus, Sang Pencipta kita dan Pencipta malaikat dan Pencipta semuanya, memberkati kita semuanya, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.